Sekolah dasar biasanya menjadi tempat penuh tawa dan canda. Penuh cerita polos anak-anak yang belum paham arti ketakutan. Tapi apa jadinya jika keluguan mereka justru memanggil sesuatu yang tak seharusnya datang? Sebuah kejadian menggemparkan terjadi di sebuah SD negeri di daerah pinggiran Jawa Barat. Awalnya biasa saja. Namun setelah sekelompok bocah nekat memainkan jelangkung di dalam kelas, suasana sekolah berubah drastis. Menjadi tempat yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan kengerian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kejadian ini bermula dari sekelompok siswa kelas 5 SD. 4 orang anak laki-laki yang suka penasaran dengan hal-hal berbau mistis. Mereka menonton video horor di TikTok dan YouTube. Salah satunya tentang cara memanggil arwah menggunakan boneka jelangkung. Karena ingin mencoba sendiri, mereka merancang rencana bermain jelangkung di ruang kelas saat jam kosong. Kertas bekas dijadikan papan huruf. Spidol dijadikan penunjuk. Dan boneka dari botol bekas yang dibungkus seragam olahraga dijadikan jelangkung. Yang membuat situasi makin menyeramkan, mereka bermain saat hujan turun deras dan listrik padam. Hanya ditemani cahaya samar dari jendela. Dengan suara pelan, mereka mulai membaca mantra dari video. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, datanglah, datanglah. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, spidol yang mereka pegang bergerak sendiri. Lambat, tapi pasti. Membentuk huruf demi huruf. A, K, U. Setelah permainan itu, keempat anak tersebut tertawa-tawa. Mereka menganggap itu hanya angin atau sugesti. Namun sejak hari itu, kejadian aneh mulai muncul di dalam kelas mereka. Salah satu anak, Adi, mengaku tidak bisa tidur karena selalu mimpi melihat bayangan perempuan duduk di meja guru. Bayangan itu menatapnya sambil menangis. Setiap kali Adi bangun, baju tidurnya selalu basah di bagian punggung. Seolah ada tangan yang menempel erat di sana sepanjang malam. Sementara itu, teman lainnya, Riko, tiba-tiba pingsan di tengah pelajaran dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara berat, parau, dan penuh amarah. Kenapa panggil aku kalau hanya buat mainan? Guru-guru mulai cemas. Apalagi ketika kelas itu mulai terasa aneh. Suara langkah kaki di langit-langit kelas. Buku-buku yang jatuh sendiri. Dan aroma melati yang menyengat setiap sore menjelang pulang sekolah. Kejadian tersebut menyebar cepat. Anak-anak mulai takut masuk ke kelas itu. Beberapa murid bahkan menangis histeris saat jam pelajaran dimulai. Yang paling mengejutkan terjadi pada hari Jumat pagi. Seorang guru yang hendak membuka pintu kelas menemukan papan tulis penuh dengan tulisan merah. Aku belum selesai. Padahal, malam sebelumnya kelas sudah dibersihkan dan dikunci. Pihak sekolah memutuskan untuk memanggil ustaz dan melakukan ruqyah ringan. Namun saat ustaz mulai membaca ayat suci di depan kelas, lampu padam. Dan kaca jendela bergetar sendiri. Beberapa murid melihat dari kejauhan. Sosok perempuan berambut panjang tergantung di plafon. Menatap ke bawah tanpa wajah, hanya lubang hitam di tempat matanya. Seorang guru senior yang sudah lama mengajar di sekolah itu akhirnya angkat bicara. Ia bercerita bahwa dulu, sebelum gedung sekolah direnovasi, lokasi kelas 5 dulunya adalah gudang kosong. Konon, dulu ada siswi bernama Maya yang hilang secara misterius. Ia dikenal pendiam dan sering dibuli. Sebelum menghilang, Maya pernah menulis surat penuh kesedihan di buku hariannya. Namun surat itu hilang bersamaan dengan dirinya. Hanya tasnya yang ditemukan, di dalam gudang yang kini jadi ruang kelas. Sejak itulah,
Kadang terdengar suara tangisan dari gudang. Tapi karena tidak ada bukti kuat, kisah itu ditutupi agar sekolah tetap berjalan normal. Ustaz yang datang kedua kalinya mengatakan bahwa arwah yang datang bukan asal dipanggil. Arwah itu punya urusan yang belum selesai. Dan permainan jelangkung itu seperti membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Akhirnya, pihak sekolah memutuskan untuk mengosongkan kelas itu. Para murid dipindah ke ruang lain. Setiap hari Jumat pagi, guru-guru melakukan pengajian rutin di ruang bekas kelas 5. Namun gangguan masih kadang terasa. Ada suara anak kecil bernyanyi sendirian. Kursi yang bergerak sendiri. Dan kadang, boneka kecil buatan jelangkung itu kembali muncul di pojokan kelas. Padahal sudah dibakar sebelumnya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa dunia gaib bukan untuk permainan. Karena sekali dipanggil, tidak semua bisa pergi kembali. Itulah kisah menyeramkan dari sekolah dasar yang mendadak berubah mencekam. Karena ulah bocah yang bermain jelangkung di dalam kelas. Mungkin bagi mereka hanya sekadar iseng. Tapi ternyata, dunia tak kasat mata tak bisa diperlakukan seperti mainan. Apakah kisah ini nyata? Banyak warga dan guru yang menjadi saksi. Dan hingga kini, ruang bekas kelas 5 itu tetap tak digunakan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.